Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 14 Oktober 2020. Lepaskan kemunafikan dalam diri kita. Bacaan liturgi hari ini, bacaan pertama dari Galatia 5 ayat 18 sampai dengan 25 dan Injil Lukas 11 ayat 42 sampai dengan 46. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, Injil hari ini yang kita baca dan renungkan melihat bagaimana Yesus Tuhan mengecam orang-orang Farisi dengan mengatakan celakalah. Yesus mengecam mereka karena ada dasar yang penuh kemunafikan dari kehidupan mereka. Munafik itu, saudara-saudara, bukan cacat keturunan, tetapi berkembang pada diri pribadi orang yang bersangkutan sendiri karena faktor dari luar yang bermacam-macam coraknya. Munafik sering diakibatkan karena pendidikan yang fanatik. Dapat terjadi karena pergaulan dengan lingkungan di mana orang-orang menjunjung tinggi tata lahir dari aturan dan hidup keagamaan. Kemunafikan orang Farisi itu diakibatkan karena kesalahan dalam memilih prioritas nilai. Artinya, yang tambahan dijadikan pokok dan yang penting dijalankan, malahan diabaikan. Maka kata Yesus, celakalah kamu, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi, inggu, dan segala macam sayuran. Tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah yang harus dilakukan dan yang lain diabaikan. Kemunafikan mereka juga karena sikap sombong mereka, tinggi hati dan selalu mencari tempat yang tinggi dan terhormat. Orang-orang ini memandang rendah mereka yang tidak mentaati aturan dan orang-orang ini merasa harus dihormati. Maka Yesus mengecam, celakalah kamu, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima perhormatan di pasar. Saudara-saudaraku, selain itu, mereka juga sering basa-basi, suka berpura-pura, dan suka menyembunyikan kejelekan dengan pura-pura suci atau mengenakan atribut pimpinan agama. Kemunafikan ini juga dikecam oleh Yesus. Celakalah kamu, sebab kamu seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita tahu bahwa kubur bisa nampak bagus dari luar, tetapi sebenarnya di dalamnya mayat busuk. Nah, saudara-saudara, bagaimana dengan diri kita saat ini? Ada sikap kemunafikankah dalam diri kita? Sesungguhnya saudara-saudara, kemunafikan saat ini semakin merajalela. Orang suka memakai kedok agama agar dihormati dan dikatakan pembela iman. Padahal dalam prakteknya lain sama sekali. Kemunafikan juga nampak dalam diri orang-orang yang punya jabatan penting di dalam masyarakat. Orang-orang ini bergaya pemerintahan, tetapi mereka sendiri, saudara-saudara, tidak melakukan bahkan perbuatan bertentangan dengan apa yang diperintahkan kepada masyarakat. Kemunafikan ini pun merajalela pada mereka yang menyebut dirinya anak-anak Tuhan, yang aktif menggereja, pelayanan, pewarta. Namun saudara-saudara, sikapnya tak menunjukkan kebenaran. Hidupnya masih menurut daging. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Sebagai anak-anak Tuhan selayaknya kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus.
Galatia 5 ayat 18. Jika hidup kita dipimpin oleh Roh, maka akan nampak buah-buahnya, saudara. Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, apakah kita menyadari sebagai anak-anak Tuhan saat ini? Apakah sebagai anak-anak Tuhan hidup kita telah dipimpin oleh Roh Kudus? Mari saudara-saudara, melalui renungan hari ini, kita mau melepaskan topeng kita. Kita mau lepaskan kemunafikan yang ada di dalam diri kita. Kita mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus dan menghasilkan buah-buahnya. Biarkanlah hidup kita senantiasa boleh dipimpin oleh Roh Kudus sehingga tidak ada lagi kemunafikan dalam diri kita. Dan kita semakin dekat dengan Tuhan kita Yesus Kristus yang bersatu bersama Roh Kudus kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.